Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan tentang al-akhbar, tentang apa saja yang diidhofahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak hanya ucapan beliau, melainkan juga masuk di dalamnya perbuatan, begitu pula pembenaran, bahkan sifat yang disandarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Dan pembahasan ini dibangun di atas apa yang telah berlalu dari pembahasan tentang al-adillah, masuk di dalamnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Sunnah inilah yang akan kita bahas. Karena apa yang telah berlalu kita telah bahas dari Sunnah berupa qauliyah, maka sekarang beliau akan bahas yang tersisa darinya, yaitu tentang fi'liyah, taqririyah, dan wasfiyah. Baik. Tsumma qala rahimahullah ta'ala aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaih. Sekarang beliau masuk dalam pembahasan tentang jenis-jenis khabar jika ditinjau dari siapa yang disandarkan kepadanya. Maksudnya apa? Jenis khabar, dan khabar telah lewat ya, apa saja yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, dan apa? Dan sifat, juga takrir. Jenis-jenisnya kalau ditinjau dari man yudhafu ilaih, kepada siapa dia diidhofahkan. Maksudnya ditinjau kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan ini secara ringkasnya beliau akan bahas pembahasan tentang khabar jika ditinjau dari jalurnya sampai kepada Nabi. Nah ini, jika ditinjau dari jalurnya sampai kepada Nabi atau tidaknya. Ini pembahasan hadithiyah sebenarnya, pembahasan mustalah. Beliau akan membahas tentang marfu, mauquf, maqtu'. Paham ini? Jadi khabar itu ketika dia disandarkan kepada siapa dia sampai. Ya. Paham ini? Kenapa? Karena maklum ya, khabar yang datang dari Nabi ini adalah sesuatu yang mengkul, yang dinukil. Paham ini? Maka pasti ya, melalui jalur-jalur periwayatan. Jalur inilah yang kita mau bahas. Karena tidak semua apa yang disandarkan atau tidak semua khabar itu sampai kepada Nabi. Kadang dia terputus kepada seorang sahabat atau kadang kepada seorang tabi'in setelahnya sahabat. Maka tidak semerta-merta setiap penukilan itu khabar kita ambil dan kita katakan itu sunnah. Tidak semua. Inilah beliau akan bahas di sini. ثم قال رحمه الله تعالى ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى 3 أقسام. Khabar terbagi menjadi 3 jenis atau 3 bagian jika ditinjau dari siapa yang disandarkan kepadanya khabar tersebut. Marfu'in wa mauqufin wa maqtu'. Ada namanya khabar marfu' dan ada namanya khabar mauquf dan ada namanya khabar maqtu'. Kama qala rahimahullahu ta'ala fal marfu' ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan wa hukma. Maka yang marfu' kata beliau apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam baik secara hakikat ataupun secara hukum. Apa maksudnya? Kata beliau fal marfu'u haqiqatan. Adapun khabar yang marfu' secara hakikat, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu, yaitu seperti ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula perbuatannya dan ikrar beliau. Wal marfu'u hukman, adapun yang marfu' secara hukum, ma udhifa ila sunnatihi au ahdihi au nahwi dzalika, apa yang disandarkan kepada sunnah beliau dan juga apa yang disandarkan kepada zaman beliau atau yang semisal dengannya. Mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyah, dari apa-apa yang menunjukkan akan tidak langsungnya hal tersebut dinukil dari beliau. Paham ini?
Kalau yang pertama langsung dari beliau. Nah ini, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau ikrar beliau alaihissalatu wassalam. Kalau yang kedua ini tidak langsung. Seperti apa? Penyandaran kepada sunnah beliau kah? Seperti ucapan sahabat sebagaimana yang akan datang. Wa minas sunnah kada wa kada. Di antara sunnah Nabi ini dan itu. Nah ini apa namanya? Marfu tapi hukman karena tidak langsung. Beda kalau Nabi yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Paham ini? Nah itu beda. Seperti juga apa yang disandarkan kepada zaman beliau. Misalkan sahabat pernah berkata, ya, kunna naf'alu, kunna kada wa kada. Dahulu kami pernah. Kemudian disandarkan kepada zaman Nabi. Nah ini juga marfu'un hukma atau yang semisal dengannya. Wa minhu, dan diantaranya kata beliau, diantara khabar yang marfu' secara hukum, qaulus sahabi, ucapan seorang sahabat, umirna au nuhina au nahwidha au nahwihima au nahwuhuma afwan. Dan diantara bentuk khabar yang marfu, ucapan seorang sahabat, kami pernah diperintah dan kami pernah dilarang, apa yang semisal dengannya. Paham ini? Nah, ini hukumnya apa? Marfu tapi hukman. Kenapa? Karena ini memberikan kesan tidak langsung. Nah ini hanya saja tetap memberikan kesan kepada kita bahwa yang diinginkan di sini adalah penyandaran kepada Nabi. Kenapa kira-kira? Karena tidak ada yang memerintah sahabat dan melarang mereka kecuali Nabi di zaman itu. Kaqaulihi Ibn Abbas, sebagaimana ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, umiran nasu ayakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haid. Manusia telah diperintah untuk menjadikan hal yang paling terakhir dari ahadnya, maksudnya ini ibadah haji, bil bait, untuk tawaf di Baitul Haram, illa hanya saja annahu, bahwasanya ibadah tersebut khuffifa anil haid, diringankan bagi seorang yang haid. Wa qauli ummi Atiyah, demikian pula ucapan ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, nuhina, kami pernah dilarang, ini sahabiyah, nuhina anittiba'i aljanaiz walam yu'zam alaina, kami pernah dilarang untuk mengikuti atau mengantar jenazah, namun hal tersebut tidak diazamkan atas kami. Syahidnya mana? Nuhina. Ini ucapan seorang sahabi menunjukkan bahwa yang memerintahkannya adalah Nabi, berarti disandarkan pada Nabi. Apa namanya khabar disandarkan pada Nabi? Khabar marfu. Hanya saja marfu'nya di sini hukman. Kenapa? Karena dia memberikan isyarat atau kesan tidak langsung. Nah itu bedanya marfu' hakikatan wa hukma. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wal mauquf, jenis yang kedua dari khabar ditinjau dari siapa yang diidhafahkan kepadanya khabar tersebut. Ada namanya khabar mauquf, wa huwa ma udhifa ila sahabi, dan dia adalah apa, yakni khabar yang diidhafahkan, disandarkan kepada sahabat. Walam yathbut lahu hukmur rafa, dan tidak tetap baginya hukum rafa. Paham ini? Kata beliau, wa huwa hujjatun 'alal qaulir rajih, dan ini juga adalah hujjah di atas pendapat yang paling rajih atau yang paling kuatnya. Baik. Hanya saja perhatikan ucapan beliau, walam yathbut lahu hukmur rafa. Tadi kata beliau, khabar yang mauquf itu adalah khabar yang disandarkan kepada para sahabat. Maksudnya apa? Ucapan seorang sahabat. Ini namanya khabar mauquf, ucapan seorang sahabat. Dan kata beliau tadi, ucapan seorang sahabat ini hujjah di atas pendapat yang benar. Tapi perhatikan ucapan setelahnya, walam yathbut lahu hukmur rafa. Tapi ucapan sahabat ini dikatakan mauquf selama tidak dihukumi rafa. Kenapa? Menjelaskan kepada kita bahwa kadang ada ucapan sahabat bisa dihukumi marfu. Paham ini? Keluar dari asalnya.
Kapan itu? Disebutkan oleh para ulama dan ini faedah. Ketika sahabat mengabarkan tentang apa? Perbuatan atau sesuatu yang tidak mungkin dihasilkan dari ijtihadnya, melainkan pasti dia dapatkan dari Nabi SAW atau dari wahyu. Seperti apa? Ucapan sahabat tentang keadaan hari kiamat, tentang keadaan surga dan neraka, hal-hal gaib yang semisal dengannya. Kalau kita lihat, mungkin tidak sahabat menyampaikan dari ijtihadnya? Mungkin tidak? Oh jangan. Tidak mungkin. Berarti pasti sumber khabar ini berdasarkan apa? Wahyu atau dari Nabi SAW. Makanya dihukumi apa? Rafa. Nah ini nih, kapan ucapan sahabat hukumnya rafa? Apakah dikatakan mauquf? Tidak, keluar dari asalnya. Nah ini. Dan ini kata beliau hujjah. Khabar mauquf ini juga hujjah. Ucapan sahabat ini juga hujjah. Alal qaulir rajih, di atas pendapat yang lebih kuat. Karena akan datang insyaallah ta'ala di kitab yang lebih tinggi perselisihan terhadapnya di sisi para ulama tentang apakah ucapan sahabat itu hujjah, bisa dipakai untuk mendasari ibadah atau tidak. Nah ini, para ulama berselisih. Di antara mereka ada yang mengatakan bukan hujjah. Di antara mereka ada yang mengatakan itu hujjah tapi dikhususkan. Nah, dan mereka lagi berselisih. Ada yang mengkhususkannya hanya kepada khulafa ar-rasyidin. Ada bahkan yang hanya mengkhususkannya kepada Umar dan Abu Bakar. Apa maksudnya? Mereka mengatakan hujjah kalau datangnya dari Umar dan Abu Bakar. Selain Umar dan Abu Bakar, ucapan sahabat tidak dianggap hujjah. Ini 3 pendapat. Dan pendapat terakhir, dan ini pendapat jumhur, apa yang beliau sebutkan di sini. Dan ini yang rajih Allah Ta'ala alam, bahwa ucapan sahabat adalah hujjah. Hanya saja, perhatikan. Ucapan sahabat, dia bisa menjadi hujjah kecuali an yukhalifa nassan. Kalau dia menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah, au qawla sahabiyin akhar, atau dia menyelisihi ucapan sahabat yang lainnya. Fa in khalafa nassan ukhida bin nas. Apa maksudnya tadi? Ucapan sahabat hujjah kecuali kalau menyelisih nas dengan menyelisih sahabat yang lainnya. Apa maksudnya? Berarti kapan ada ucapan sahabat menyelisih nas atau menyelisih sahabat yang lainnya, hujjah atau bukan? Bukan hujjah. Nah ini, makanya kata beliau, fa in khalafa nassan ukhida bin nas. Apabila ucapan sahabat menyelisih nas, maka yang diambil apa? Nas tentunya. Wa in khalafa qawla sahabiin akhar ukhida bir rajih minhuma. Adapun kalau dia menyelisih ucapan sahabat yang lainnya, apa jalan keluarnya? Tarjih. Ukhida birrajih minhuma, diambil yang lebih rajih dari keduanya. Nah ini nih, ketika ada orang yang memotong, merapikan jenggotnya, dia berdalilkan dengan apa? Perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar dulu dia rapikan jenggotnya. Betul. Qaulus sahabi betul hujjah. Tapi masyrut, dipersyaratkan di dalamnya. Apa syaratnya? Tidak menyelisih nas Al-Quran dan Sunnah dan tidak menyelisihi sahabat yang lainnya. Masalahnya perbuatan Ibnu Umar, pertama, menyelisihi banyak sahabat. Dan yang lebih daripada itu, menyelisihi nas. Sabda Nabi SAW apa? Urhul liha wa qassus syawarib. Kata Nabi, biarkan jenggot. Nabi bilang biarkan, Ibnu Umar pergi potong. Menyelisih tidak? Menyelisih. Maka bisa jadikan hujjah? Tidak. Tapi bersamaan dengan itu, ikhwas kalian, jangan menjadikan hal seperti ini menjadikan kita salah paham. Kalau begitu, Ibnu Umar jahil. La, naudzubillah. Ibnu Umar ijtihadnya, sahabi, alim. Kita apa? Paham ini? Nah sedangkan Nabi mengatakan idza qadal qadi fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr. Kalau seorang qadi mujtahid memutuskan suatu perkara, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah tetap dapat 1. Kenapa dapat 1? Karena dia mujtahid. Kita apa? Mujtami. Beda ya? Paham gini? Kama qala rahimahullahu ta'ala was-sahabiyyu man ijtama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Masyaallah.
Sekarang beliau jelaskan siapa itu sahabat supaya kita tahu bagaimana itu khobar mauquf. Jangan sampai tabi'in kita kira sahabat. Paham ini? Kata beliau, sahabat itu adalah siapa yang berkumpul dengan Nabi. Dia adalah siapa yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dan dia beriman kepadanya. Karena orang yang berkumpul dengan Nabi, semasa dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tapi tidak beriman, apakah sahabat? Enggak, banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, sezaman dengan Nabi. Bahkan berkumpul dengan Nabi. Bahkan pamannya Nabi, berhubungan dengan Nabi kan? Tapi apakah dia beriman dengan Nabi? Kepada Nabi? Anda. Seperti Abu Thalib juga. Maka tidak dikatakan sahabat. Dan bukan hanya itu. Wa mata ala dalika. Selain dia sesama dengan Nabi, membersamai Nabi, beriman kepada Nabi, dia harus juga mati di atas keimanannya kepada Nabi. Maka kalau ada seorang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi di akhir hidupnya dia murtad waliyadzubillah, apa kita katakan sahabat? Tidak. Kecuali kalau dia kembali dari kemurtadannya, di sini. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia kembali dikatakan sahabat. Intinya sahabat 3 syaratnya. Berkumpul dengan Nabi, sezaman maksudnya. Kemudian apa? Dia beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, dia mati di atas keimanannya kepada Nabi. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wal maqtu'. Dan khabar yang ketiga, ada khabar maqtu'. Wa huwa ma udhifa ila tabi'i faman ba'dahu. Dan dia adalah apa? Atau khabar yang disandarkan kepada tabi'in dan kepada siapa yang setelahnya. Wa tabi'iyu, dan seorang tabi'i itu adalah man ijtama'a bis sahabi mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalika. Masya Allah, juga punya 3 syarat. Yang pertama apa? Dia hidup sezaman dengan sahabat, membersamai sahabat, berkumpul dengan mereka, mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia mati di atas keimanannya. Taib, sampai di sini insyaallah taala. Saya tidak sempat menyelesaikan ya, karena keras perdebatan. Iya. Kita cukupkan insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa atina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillahirabbil alamin.